Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati dosen manajemen koperasi. Kemudian mohon izin memperkenalkan diri dengan kami Leda ADM Frederick Novendra Ade Kusuma Perwira. Kami akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu fungsi dan penggolongan koperasi. Yaitu yang pertama, pandangan fungsi koperasi. Fungsi koperasi terdiri dari 3 aliran. Yang pertama, aliran yardstick, yaitu koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh sistem ekonomi kapitalis. Kemudian yang kedua, yaitu aliran sosialis, yaitu koperasi yang memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai awal mula penindasan terhadap rakyat, sehingga kehadiran koperasi di dalam masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti sistem kapitalis tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu aliran persemakmuran. Dalam aliran ini yang merupakan aliran yardstick dan aliran sosialis, yaitu aliran ini koperasi di dalam masyarakat kapitalis tidak hanya sekedar sebagai tolak ukur alat penawar, tetapi sebagai alternatif dari bentuk kerusakan kapitalis. Sebagai bentuk perusahaan alternatif, maka peranan koperasi harus tetap ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi. Ada 2 dasar fungsi koperasi. Yang pertama, fungsi koperasi dalam bidang ekonomi. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi yang pertama, menumbuhkan motif berusaha yang lebih berkemanusiaan. Kemudian yang kedua, mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang adil. Kemudian yang ketiga, memerangi monopoli. Yang keempat, menawarkan barang dan jasa lebih murah. Yang kelima, meningkatkan penghasilan anggota. Kemudian yang kedua, fungsi koperasi dalam bidang sosial, yakni yang pertama, mendidik para anggota akan lebih semangat bekerja sama, mendidik para anggota memiliki semangat berkorban, kemudian mendorong suatu tatanan sosial yang demokratis. Kemudian kami akan menjelaskan tentang alasan-alasan didirikannya koperasi. Yang pertama di sini adalah alasan historis. Kita ketahui eh, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berkembang, di mana negara semua itu merupakan negara bekas dijajah, sehingga ekonominya masih kondisi tidak stabil atau kondisi masih terpuruk. Sehingga dengan alasan tersebut, setelah Indonesia merdeka, salah satu yang dilakukan agar ekonomi memperbaiki taraf rakyat Indonesia banyak dengan melaksanakan pembangunan, melaksanakan perekonomian sebagai usaha berdasarkan kekeluargaan sebagaimana terungkap dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, alasan politis. Alasan politis bersumber pada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini termasuk golongan ekonomi lemah menyatukan diri dalam suatu badan usaha, maka secara tidak langsung menyatukan dirinya menjadi suatu kekuatan politik. Dengan bersatu dalam wadah koperasi, maka para petani, pedagang, pengrajin, semuanya memiliki kemampuan usaha yang lebih besar, akan mencapai kedudukan politik yang lebih kuat dalam masyarakat. Contoh lain, para petani Jepang karena bersatu di dalam organisasi, maka kehidupan mereka tidak berbeda dengan kehidupan para industrialis. Kemudian yang ketiga, alasan sosiologis. Dalam masyarakat,
Indonesia adanya rasa senasib dan sepenanggungan telah lama ada. Hal ini antara lain tampak pada tumbuhnya lembaga gotong royong sebagai salah satu ciri kulturasi bangsa kita. Rasa senasib dan sepenanggungan itulah yang mendorong para pemuka bangsa kita memiliki koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat. Di sini manusia saling membutuhkan satu sama lain, perasaan ingin dihargain, menyebabkan manusia ingin selalu ada keinginan bergaul, bersatu, sehingga alasan ini menjadi alasan untuk didirikannya sebuah koperasi. Kemudian yang keempat tentu saja untuk alasan ekonomis. Alasan ekonomis ini besarnya biasanya ada A, menekan biaya usaha, supaya anggota koperasi semakin bisa menjalani perekonomiannya sehingga dengan harga yang ditawarkan lebih murah sehingga koperasi bisa menjadi alasan untuk masyarakat memperbaiki taraf ekonominya. Kemudian meningkatkan pelayanan kepada anggota juga. Kemudian yang kelima, alasan yuridis. Secara hukum, pendirian koperasi di berbagai negara diatur dan didasari dilindungi oleh undang-undang, khususnya koperasi, namun dapat dipastikan bahwa pada setiap negara tempat tumbuh dan berkembangnya koperasi terdapat peraturan yang mengatur keberadaan koperasi, beserta segala hak dan kewajiban, yakni pendirian koperasi di Indonesia dapat dilihat pada beberapa produk hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Koperasi, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan koperasi. Kemudian kami akan menjelaskan penggolongan koperasi berdasarkan bidang usaha. Yang pertama, koperasi konsumsi, di mana koperasi ini berusaha dalam bidang penyediaan barang dan jasa konsumsi, barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Kemudian yang kedua, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Tujuannya yaitu untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri. Kemudian yang ketiga, di sini ada koperasi pemasaran, yaitu koperasi untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang sudah dihasilkan oleh koperasi produksi. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir di sini ada koperasi kredit atau simpan pinjam. Tentu saja sesuai dengan namanya, yaitu bergerak dalam pemupukan simpan pinjam para anggotanya dengan biasanya dipasarkan dengan bunga yang rendah sehingga anggotanya tidak keberatan untuk membayar angsurannya atau bunganya atau pinjamannya yang untuk dilaksanakan untuk modal usaha mereka. Di sini kami akan menjelaskan juga penggolongan koperasi berdasarkan jenis komoditi. Yang pertama, koperasi ekstraktif. Koperasi ekstraktif yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dari sumber alam itu. Kemudian yang kedua, yaitu koperasi pertanian dan peternakan. Koperasi-koperasi pertanian peternakan ini koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani yang berhubungan dengan usaha pertanian, seperti pengusaha bibit, mengolah hasil pertanian, memasarkan hasil-hasil pertanian, kemudian menyediakan modal bagi para petani, beli bibit dan lain-lain, kemudian mengembangkan keterampilan koperasi dan juga memasarkan hasil pertanian. Kemudian yang ketiga, koperasi industri dan kerajinan.
Di sini koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tentu saja sesuai judulnya, yaitu koperasi yang beranggotakan kerajinan, yaitu memakarkan usahanya meliputi usaha pengadaan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi ataupun gabungan ketiganya. Kemudian yang keempat, koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama dengan koperasi industri lainnya. Yang membedakan yaitu mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasukkan kegiatan-kegiatan tertentu sebagaimana koperasi industri. Tujuannya untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Contohnya, koperasi jasa audit, koperasi jasa angkutan dan lain-lain. Di sini kami juga akan menjelaskan penggolongan koperasi berdasarkan profesi anggotanya. Yang pertama, koperasi karyawan. Tentu saja sesuai dengan judulnya, di situ anggotanya berisikan para karyawan-karyawan. Kemudian yang kedua, koperasi pegawai negeri sipil atau PNS. Tentu saja ini merupakan koperasi di mana anggotanya merupakan anggota-anggota pegawai negeri sipil. Begitu juga ada koperasi tentara, koperasi TNI. Ada TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Tentu saja anggotanya merupakan berprofesi sebagai TNI. Kemudian koperasi mahasiswa yaitu koperasi yang berada di universitas biasanya beranggotakan mahasiswa yang dipelopori oleh mahasiswa, pelaksananya juga mahasiswa. Koperasi pedagang pasar, tentu saja itu merupakan koperasi yang anggotanya merupakan pedagang-pedagang pasar. Pedagang-pedagang pasar yang mulai dari dia bisa untuk menuai modal untuk berdagang maupun untuk menjual barang-barangnya yang dihasilkan oleh pedagang tersebut. Kemudian koperasi veteran RI. Kita veteran memiliki perkumpulan sendiri. Di situ pasti mereka memiliki koperasi untuk membantu anggotanya. Anggotanya yaitu merupakan veteran-veteran Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya ada koperasi nelayan. Tentu saja sesuai judulnya, koperasi nelayan ini beranggotakan oleh nelayan-nelayan. Di situ yang dijual mulai dari ikan-ikan yang dihasilkan oleh nelayan maupun apapun yang dibutuhkan oleh nelayan. Kemudian yang terakhir, koperasi kerajinan. Tentu saja sesuai judulnya, di sini akan menawarkan banyak-banyak kerajinan buatan oleh anggotanya. Tentu saja untuk meningkatkan perekonomian anggotanya. Kemudian kami akan menjelaskan penggolongan koperasi berdasarkan daerah kerjanya. Yang pertama, koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan oleh lingkup wilayah terkecil tertentu. Kemudian yang kedua, koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, yaitu perkumpulan ibaratnya pusat uh, induk dari koperasi primer. Di atas koperasi primer ada koperasi pusat. Kemudian yang ketiga ada koperasi gabungan. Koperasi gabungan itu hampir sama dengan koperasi pusat. Hanya koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuannya yaitu untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya di dalam wilayah kerja yang lebih luas. Kemudian yang terakhir yaitu koperasi induk. Koperasi induk ialah koperasi yang beranggotakan sebagai berbagai koperasi pusat maupun koperasi-koperasi gabungan maupun yang berkedudukan di ibu kota negara. Fungsinya yaitu sebagai penyambung lidah koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan koperasi-koperasi sejenis di negara lain internasional. Seperti
Induk Koperasi Pegawai Negeri Inkopau AU berterletak di Jakarta. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.